Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Kustilawati Ningsih dari SD Negeri 4 Sidoarjo dan Bapak Ibu Guru Dewan SDN 4 Sidoarjo yang berbahagia. Syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, kesempatan, dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah menunjukkan jalan yang terang benderang dengan ajaran agama Islam. Perkenalkan, saya Puspita Herawati di sini sebagai moderator akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti, dan yang keempat penutup. Untuk itu, marilah kita buka acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan budaya positif hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar hingga akhir. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada Ibu Kustilawati Ningsih kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 4 Sidoarjo, pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di kesempatan hari ini kita telah menghadiri kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas bimbingan beliau kita dapat menjalankan mana yang benar dan mana yang buruk. Bapak Ibu yang kami hormati, kehadiran guru bagi sebuah generasi sangatlah penting karena secanggih-canggihnya teknologi tidak akan pernah menggantikan posisi seorang guru. Di kesempatan kali ini, Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran bagi murid-muridnya. Selain itu, di program ini adalah salah satu program untuk mewujudkan murid yang mempunyai inovasi, yang mempunyai karakter profil belajar Pancasila. Hadirin yang saya hormati, kepada Ibu Ratna Sri Dewi, semoga Ibu selalu sehat, selalu semangat dalam menghadapi pendidikan guru penggerak ini. Dan kami mengharapkan Ibu Ratna bisa berbagi praktik baik dan berkolaborasi untuk dapat mewujudkan generasi yang unggul dalam membekali diri dengan berbagai hal, khususnya pengetahuan dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga kegiatan berjalan dengan lancar dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas sambutan dan motivasi yang telah disampaikan oleh Ibu Kustilawati Ningsih. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Ratna Sri Dewi Aminatuwati. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih untuk Bu Puspita atau Bu Pipit sebagai moderator sudah memberi kesempatan saya untuk memaparkan diseminasi saya pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Kustilawati Ningsih, kemudian Bapak Ibu Guru SDN 4 Sendalrejo yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersua, untuk mencari ilmu di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah memberikan kita suri tauladan juga petunjuk berupa Islam. Bapak Ibu guru yang hebat, pada kesempatan ini saya akan memaparkan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif untuk memenuhi tugas saya di aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Tapi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada penjenengan, kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk membersamai saya di acara ini. Saya ucapkan selamat datang karena kebetulan hari ini tidak hanya ada guru SD 4 Sendalrejo, tetapi kita juga kedatangan Ibu Ida dari sekolah lain. Saya berharap nanti kita bisa belajar bersama, berkolaborasi bersama, kemudian saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Termasuk insya Allah nanti bisa merambah kepada sekolahnya Bu Ida. Bapak Ibu yang hebat, nggak usah tegang-tegang ya. Sebelum saya mengulas semua apa yang akan kita pelajari untuk hari ini, di sini saya akan membacakan pertanyaan pemantik. Sementara jawabannya disimpan dulu dalam hati. Nanti coba pada di akhir dari paparan saya, apakah jawaban yang sudah Bapak Ibu simpan di hati itu masih tetap sama dengan jawaban ketika berada di akhir dari paparan yang sudah saya lakukan nanti. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Jawabannya simpan di hati, cukup dengan menjawab setuju atau tidak setuju. Kemudian berikutnya, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Disimpan saja di dalam hati, kira-kira nanti jawabannya bagaimana. Untuk yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah. Dan yang terakhir adalah guru berperan sebagai teman di sekolah.
Sampun ya Bapak Ibu, bisa dijawab, tetapi jawabannya disimpan dulu. Nanti ketika akhir paparan ini coba kita matchkan, apakah jawaban kita yang pertama saat ini nanti berubah ataukah masih sama. Berikutnya, untuk yang pertama kita akan belajar dengan makna disiplin. Dalam budaya kita, disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, aturan, teratur, rapi, kepatuhan kepada peraturan. Disiplin juga dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan ini cenderung menghubungkan dengan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kemudian inti dari paparan saya hari ini, konsep utama dari modul budaya positif. Di sini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian 2, disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Keempatnya, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah kegiatan segitiga restitusi. Kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maksudnya berarti kita memang harus memahami kondisi siswa, kita harus mengetahui latar belakang siswa untuk bisa menyikapi bagaimana kebutuhan apa yang dia perlukan. Maka dari satu persatu siswa kita harus mengetahui latar belakangnya, kemampuan awalnya bagaimana, kemudian apa kebutuhan yang mendesak yang perlu kita berikan kepadanya, karena setiap anak tidak sama. Kenapa kok tidak sama ya? Karena latar belakang keluarganya tidak sama. Kemudian orang tuanya, keharmonisan rumah tangga dari orang tuanya juga tidak sama. Kemudian tingkat ekonomi orang tua pun juga sangat mempengaruhi kondisi baik fisik maupun psikis seorang anak. Disiplin positif. Berikutnya, dalam budaya kita, makna kata disiplin seperti yang sudah saya ungkapkan di depan tadi, dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan orang lain, dan itu cenderung untuk menghubungkan dengan kata ketidaknyamanan. Sehingga sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal itu, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nanti secara lebih lanjut kita akan belajar masalah untuk yang motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Tapi sebelum itu kita pelajari dulu, kita ketahui dulu apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Jadi di modul ini ada kebutuhan dasar manusia ada 5. Jadi kalau misalnya dulu itu dalam kurikulum kita belajar di masa lampau, itu kebutuhan manusia itu terbagi menjadi berapa beda? 3 ya. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kan ada 3 kalau di zaman kita sekolah. Tetapi sekarang ternyata kebutuhan dasar itu ada 5. Nah,
tiga itu kalau dulu itu primer itu ya sudah makan, minum, sandang, pangan, papan, itu mutlak semua manusia harus terpenuhi kebutuhan itu. Kebutuhan sekunder itu dianggap kebutuhan yang kedua, barang-barang yang seharusnya bisa dimiliki, tidak terlalu mahal. Untuk tertiernya itu kebutuhan mewah. Nah, itu kan hanya berupa barang-barang saja dan kebutuhan utama. Tetapi dalam kebutuhan dasar manusia untuk saat ini terdapat 5 dengan 1 kebutuhan untuk bertahan hidup atau yang disebut dengan survival. Kebutuhan untuk bertahan hidup ya, kalau misalnya dulu ya kebutuhan primer itu meliputi makan, minum, bahkan sampai kebutuhan biologis kita itu masuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Melanjutkan keturunan itu ya, berarti mempertahankan keturunan itu termasuk itu. Kemudian yang kedua, ternyata di era sekarang ini meskipun dulu kita juga butuh, ternyata baru juga digali, kita membutuhkan cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang tidak usah dihubungkan dengan lawan jenis budak. Anak kecil itu juga membutuhkan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya, dari teman-temannya, juga dari kita, gurunya yang ada di sekolah. Jadi itu pun harus kita tahu sehingga kita nanti bisa mengembangkan serta mendidik anak sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Ternyata anak kita juga pada dasarnya juga membutuhkan kebebasan. Saat ini sebagai warga negara kita bebas untuk mengeluarkan pendapat, bebas untuk bersuara, bebas untuk mengekspresikan apa yang kita inginkan. Namun begitu kita tetap harus memberikan pengenalan kepada anak-anak kita bahwa kebebasan kita tidak bisa mutlak, akan dibatasi dengan kebebasan dari orang lain. Contohnya, kita nyetel musik, karaokean, banter-banteran di rumah. Tetapi kemudian tetangga kita posisi sakit. Kita memang berhak untuk melakukan itu di rumah kita sendiri. Tetapi tetangga kita juga berhak untuk tidak mendengar suara yang masuk dari kita. Nah itu jadi kita tidak bisa melakukan kebebasan ini secara absolut begitu. Kebutuhan dasar manusia yang keempat, Bapak Ibu, adalah kesenangan. Kesenangan itu sudah pasti. Sekarang untuk saat-saat ini sepertinya healing itu sudah merupakan kebutuhan setiap orang. Siapa saja, bahkan bisa di mana saja, tidak harus jauh-jauh healing itu. Kesenangan itu pun setiap orang bisa mensikapi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sebenarnya kesenangan itu bisa tumbuh dari rasa syukur yang kita miliki. Jadi apapun tidak harus healing jauh-jauh. Kalau misalnya kita mempunyai rasa syukur yang mendalam atas nikmat yang sudah Allah berikan sampai hari ini, alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, seperti itu. Anak juga mempunyai kebutuhan untuk kesenangan atau fun. Jadi mereka karena butuh senang itu, maka pembelajaran di dalam kelas seharusnya juga selalu menyenangkan bagi mereka, sehingga tidak ada rasa tertekan, bosan, atau bagaimana. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu kekuasaan atau power. Pada awal mempelajari modul ini, saya pikir bahwa kekuasaan itu seakan-akan seperti jabatan atau apa, menguasai temannya atau bagaimana. Ternyata dalam sharing dengan teman kemarin itu, kekuasaan tidak hanya berupa itu.
Tetapi kekuasaan juga bisa berupa penguasaan sebuah materi pelajaran oleh anak. Karena ketika anak bisa menguasai pelajaran dengan baik, maka mereka akan merasakan untuk bisa diakui, untuk bisa merasa mempunyai power sehingga bisa melakukan pembelajaran dengan senang, bahkan untuk menuju pada tingkat berikutnya. Bapak Ibu, untuk saat ini motivasi perilaku manusia itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang atau baik secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan atau tujuan tertentu. Jadi misalnya kita termotivasi untuk menjadi guru, apa yang membuat kita termotivasi untuk menjadi guru? Nah, maka setiap akan melakukan suatu pekerjaan atau sebuah tindakan, itu pasti ada motivasi di belakang yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut. Maka sama dengan anak pun akan melakukan hal yang sama. Namun demikian, tujuan dari motivasi itulah yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin misalnya, itu karena takut akan hukuman dan menghindari ketidaknyamanan. Mulanya mereka disiplin, memenuhi semua apa yang kita katakan, memenuhi peraturan sekolah yang diterapkan. Nah, motivasi seperti itu disebut dengan motivasi ekstrinsik karena berada dari luar pemikirannya, tidak berasal dari dalam hatinya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, ya sama seperti kita kalau misalnya melakukan sesuatu karena hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau pujian atau istilahnya apa ya, pencitraan begitu ya. Nah, itu sebenarnya dulu juga sering saya lakukan. Pencitraan, pengen ada sebuah penghargaan dari orang lain. Setidaknya dari atasan saya tahu bahwa saya sudah melakukan ini. Tapi karena dengan belajar motivasi perilaku manusia ini, kemudian saya jadi sadar, oh iya, saya tidak perlu begitu. Jadi kalau misalnya itu nanti terus-terusan saya lakukan, saya tidak akan merasa nyaman. Untuk selanjutnya harus dirubah pola pikir kita bahwa motivasi itu yang benar, yang baik, yang akan tetap berkelanjutan adalah motivasi intrinsik yang mempunyai tujuan untuk menghargai nilai-nilai kebajikan dari dalam diri sendiri. Itu kalau misalnya dijelaskan dengan contoh-contoh yang real, kira-kira bagaimana Ibu? Mungkin begini. Ada kesempatan seseorang itu untuk mencuri, misalnya. Kalau dia lakukan itu, dijamin tidak akan konangan, tidak akan ketahuan, tidak akan ada polisi yang menangkap atau apalah, dijamin aman. Tetapi dia tidak melakukannya. Kenapa dia tidak melakukannya? Karena itu bukan jiwanya. Mengambil orang dalam otaknya itu tetap bukan hal yang baik. Itu akan mengurangi harga dirinya. Jadi kalau misalnya boleh sharing sedikit. Dulu saya pernah berada di Singapura itu, ternyata saya pernah diuji dengan majikan saya. Uang itu ditaruh kececeran di sembarang tempat. Tetapi alhamdulillah karena saya itu sudah tertanam dari kecil bahwa mengambil punya orang tanpa izin itu tidak boleh, maka saya meskipun sedikit nilainya kecil, saya tidak pernah mengambil. Sehingga suatu saat mereka ketika berkumpul dengan keluarganya dan bercerita,
loloslah ujian kejujuran saya. Dan itu merupakan hal yang luar biasa ketika saya mendengarnya. Mereka pakai bahasa Cina, tapi saya bisa meraba-raba maknanya itu apa. Karena saat itu kan kami menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi mereka di belakang saya berbicara tentang saya dengan bahasa Cina, berharap saya tidak mengerti. Tapi kenyataannya meskipun sedikit saya bisa menangkap apa yang dia ceritakan itu. Kok jadi malah ngalor itu, Pak? Stop. Bapak Ibu guru yang berbahagia, untuk pelajaran selanjutnya kita akan di sini paparan saya mengenai konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Kemudian perlu dimonitoring secara berkelanjutan. Guru biasanya melakukan stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Itu artinya begini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya masih sudah agak bagus lah, tingkatannya sudah agak berada di tengah lah. Jadi anak melakukan disiplin karena tahu konsekuensinya apa. Kita sebagai Bapak Ibu guru juga begitu, tahu konsekuensinya apa. Misalnya berangkat pagi himbauan saya jam 7. Misalnya himbauan Bapak Ibu Kepala Sekolah jam 7 sudah harus berada di sekolah. Tetapi karena suatu hal atau apa, kalau tidak setiap hari itu tidak masalah. Tetapi kalau hampir setiap hari, kemudian hanya satu kali dalam satu minggu, itu pun terbentur tugas, terbentur piket, berarti kita masih menggunakan motivasi ekstrinsik. Belum bisa dikatakan untuk menggunakan motivasi intrinsik. Berarti kita masih tahu konsekuensinya kalau misalnya nanti tidak melakukan piket, itu bagaimana. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini disebut dengan konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yang tadi sudah saya jelaskan, untuk restitusinya, nah itu yang dianggap sebagai teori dengan teori yang unggul untuk saat ini, karena nanti hasilnya itu begini Bapak Ibu. Murid diharapkan bisa bertanggung jawab atas kesalahan, fokus pada pemecahan kesalahan, murid bisa menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol, dirinya yang pegang sendiri. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Maksudnya begini, jadi kita sebagai guru tidak bisa sebagai guru mengontrol murid untuk melakukan kegiatan secara disiplin, karena murid itu sebenarnya punya kontrol sendiri. Selama ini kalau misalnya kita pernah dengar ilusi guru mengontrol murid, sebenarnya itu bukan karena memang guru tidak bisa mengontrol murid, tetapi murid punya kontrol sendiri. Kalaupun mereka bisa kita kontrol, itu karena mereka membiarkan kita sebagai guru untuk mengontrol mereka. Dan itu akibatnya nanti menjadi tidak baik, menjadi kurang baik. Tetapi kalau misalnya kita hanya menuntun untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi, nah dengan begitu dia merasa dihargai. Dia akan bisa kembali ke kelas, kembali dengan dirinya sendiri untuk berlaku, belajar, dan berperilaku sebaik mungkin. Dari sini mungkin sebelum saya melanjutkan, ada yang ingin ditanyakan, Pak. Bapak Ibu yang
disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif yang ada pada murid. Jadi mungkin ini juga ilmu yang baru buat Bu Ida. Pengertian restitusi pertama adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung menjustis, kita tidak langsung menghukum, tetapi kita tanya pelan-pelan alasan mereka melakukan itu. Nah, itu nanti akan ada contohnya. Langsung saja kita bahas ciri-ciri restitusi. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Seperti kita orang dewasa. Ketika kita melakukan kesalahan, tentu kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, itu diharapkan sudah terlatih sedini mungkin pada anak-anak. Berikutnya, untuk memperbaiki hubungan. Jadi kalaupun dalam pergaulan, kalaupun dalam pembelajaran terjadi hubungan yang kurang baik dengan temannya atau dengan gurunya, maka restitusi menjadi solusi untuk memperbaiki hubungan. Yang berikutnya adalah tawaran dan bukan paksaan. Kita tawarkan anak untuk mencari solusi, kita tawarkan anak apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan kita akan semangati untuk melakukannya secara bersama-sama. Jadi kita tidak bisa paksakan apa yang menjadi kehendak kita. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Hari sudah siang, tapi materi masih banyak. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Pada dasarnya, sebagaimana pengalaman pribadi saya, sering kali kita bertindak sebagai penghukum. Jadi 5 posisi kontrol guru itu dimulai dari yang paling tidak diharapkan, itu posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum itu jelas, bocah salah langsung kayak hukuman, itu penghukum. Pembuat merasa bersalah itu kata sinetron, ya Allah, nah, ini sampean ini berarti sudah gagal sebagai seorang guru. Nah, itu berarti membuat anak merasa bersalah, dan itu efeknya tidak baik, tidak, maka harus ditinggalkan. Kemudian ini yang sering dilakukan Bu Alif sebagai teman. Jadi apakah itu buruk? Tidak, tetapi juga harus disesuaikan. Kenapa? Karena nanti dampaknya itu anak akan ketergantungan. Dan anak itu biasanya hanya patuh kepada gurunya itu saja yang menganggapnya sebagai teman, tetapi tidak untuk guru-guru yang lain. Itu menyakitkan kalau misalnya digitukan. Biasanya kalau misalnya bukan anak saya gitu ya, misalnya bukan anak yang kita bukan wali kelasnya gitu, manggil untuk menyuruh sesuatu gitu, pasti nggak mau karena bukan gurunya gitu, dianggap bukan gurunya. Jadi posisi kontrol sebagai sebagai teman itu juga perlu ada apa ya, di poin-poin tertentu. Jadi tidak harus mutlak. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Pemantau itu kata-katanya lebih bersifat datar itu, kemudian selalu menghubungkan dengan konsekuensinya. Jadi pemantau itu kalau misalnya anak dilakukan disiplin, tapi dengan kita sebagai guru hanya sebagai pemantau, kita akan melakukan pemantauan terus. Kalau misalnya di luar pemantauan kita tidak tahu apa yang terjadi gitu. Kemudian untuk posisi kontrol manajer, nah ini yang diharapkan, dan ini juga merupakan ilmu baru. Di saat saya tua baru saya bisa belajar tentang ilmu ini.
Ini Bu Ida penerapannya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa mencuri uang saku temannya dari dalam tas. Saya pernah menghadapi ini, jadi saya gunakan sebagai contoh benda aduh-aduh. Sebagai penghukum, langsung suruh ganti uang temanmu dan tulis kalimat yang ibu diktekan. Biasanya didiktekan, saya tidak akan mengulangi pekerjaan ini, perbuatan saya ini sampai berapa kali, sampai 100 kali. Nah, itu posisi sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa, biasanya kata-katanya seperti itu. Ibu sangat kecewa, apalagi orang kedua orang tuamu. Nah, itu akan membuat anak tidak terselesaikan masalahnya, dia tidak akan mendapatkan solusi apa-apa, justru semakin bersalah, merasa semakin bersalah, dan itu dampaknya tidak bagus karena tidak memberi solusi apapun kepada anak, dan anak juga tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan alasan kenapa dia sampai melakukan itu. Berikutnya, sebagai teman, mestinya kamu bilang ke ibu kalau butuh uang dan bukan mengambil uang temanmu. Nah, terus modelnya gelem torok, ben bocah manut, ben bocah tidak melakukan hal yang negatif gitu. Nah, itu kan tidak bisa bertahan lama. Nah, itu juga tidak akan mendidik anak. Berikutnya, sebagai pemantau, kamu sudah mengambil uang temanmu dan itu kamu sudah tahu apa konsekuensinya. Jadi mereka anak karena sudah tahu ya konsekuensinya apa, harus mengembalikan dan apa. Tetapi ketika mereka berada atau kembali ke kelas, mungkin akan banyak mata yang mencibir mereka. Kemudian untuk yang posisi kontrol sebagai manajer, kata-kata yang bisa kita berikan kepada anak adalah apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Tetapi sebelum itu kita bisa menanyakan apa alasan dia melakukan itu. Karena setiap orang, setiap anak mempunyai 5 kebutuhan yang di awal tadi. Kalau dia melakukan hal yang tidak baik, itu artinya ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, itu yang harus kita tanyakan. Dan ketika anak memaparkan alasannya, maka kita tahu, oh dia begini. Kita tidak akan memberikan dia solusi, tetapi kita tuntun mereka untuk menemukan sendiri solusinya untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga tidak ada kata-kata menyalahkan yang kita lontarkan, tetapi lebih pada melakukan menuntun untuk menemukan solusi dari permasalahan yang anak hadapi. Untuk membuat anak seperti harapan kita, maka ini ada ilmu baru Bu Ida yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, nanti diharapkan mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada dimensi profil pelajar Pancasila. Nih, kasarannya saya menyimpulkan keyakinan kelas itu aslinya berawal dari peraturan kelas, Bu Ida, atau peraturan sekolah yang menggunakan kata-kata dilarang, tidak boleh. Nah, kata-kata yang keras itu kita ubah, kita sampaikan. Tujuannya sama, tapi dengan penyampaian yang berbeda,
hasilnya akan beda. Gini apa betul? Iya. Jadi apabila kita mempunyai tujuan yang sama, tapi cara penyampaian kita itu berbeda, maka nanti hasil yang dihasilkan hasilnya itu pasti tidak sama. Kemudian ada ilmu untuk membuat keyakinan kelas. Yang satu, yang pertama, semua murid diberikan kesempatan untuk berbicara dan mengutarakan ide dan gagasan tentang apa yang mereka inginkan. Jadi semua anak diberi kesempatan untuk membuat peraturan saja dulu, atau peraturan yang ada di sekolah itu mereka suruh saja mereka sebutkan apa. Setelah mereka menyebutkan semuanya, nanti kita pilih yang relevan. Kemudian berikutnya, semua ide yang telah disampaikan dipilih sesuai dengan kesepakatan kelas, dan hasil keyakinan kelas menjadi tanggung jawab bersama untuk dilakukan. Berarti kalimatnya dari yang tidak tadi dihilangkan, dari yang dilarang itu menjadi bagaimana, sehingga anak itu mudah untuk mengingat, dan ketika menjalaninya itu dengan kesadaran diri dari motivasi diri, motivasi intrinsik yang dia gunakan. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Kalau misalnya saya putarkan video itu lama, Bu siapa? Ini saya gambarnya saja. Saya berikan ini gambar pengarahan pembuatan keyakinan yang saya lakukan di kelas 3. Kemudian ini hasil akhir yang sudah dilakukan oleh anak-anak, menempel kertas warna-warni yang sudah ditulisi dengan keyakinan kelas dengan bimbingan guru tadi, yang sudah menjadi kalimat indah yang mudah diingat serta tidak ada kata-kata yang keras atau tadi itu. Kemudian berikutnya adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu guru yang hebat, berikutnya untuk membantu anak menyelesaikan masalah. Di sini ada sebuah teori yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu membantu kita untuk membantu kita agar bisa mendampingi anak dan membantu anak menyelesaikan masalahnya. Diawali dengan urutan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yang berikutnya, validasi tindakan yang salah, dan kemudian diakhiri dengan menanyakan keyakinan kelas. Jadi karena kita sudah punya kesepakatan, sudah punya keyakinan kelas, maka ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita akan membantunya untuk mencari solusi dari kesalahan yang dia lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana penerapannya? Mungkin saya akan putarkan sedikit video. Bapak Ibu yang hebat, supaya tidak terasa tegang dan panas begini, coba kita akan ice breaking. Cuman saya minta Bu Ida untuk memberikan ice breaking pada hari ini. Moga Bu Ida.
setelah ice breaking kita sedikit ceria. Kita lanjutkan Bapak Ibu dengan pertanyaan pemantik yang saya berikan di awal tadi. Bagaimana? Apakah ada perubahan jawaban yang ada di dalam hati atau bagaimana? Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan pemantik yang nomor 1. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak setuju? Atau setidaknya pendidikan bisa mengulas alasannya apa? Bu Munik nih. Terima kasih Bu Sri atas waktu yang diberikannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pemantik yang nomor 1. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Menurut saya, hukuman yang tegas dan otoriter cenderung tidak efektif dalam jangka panjang dan dapat memiliki efek negatif pada siswa, seperti menurunkan motivasi, merusak hubungan guru dan siswa, dan meningkatkan perilaku melawan atau menyembunyikan kesalahan. Demikian Bu Sri, terima kasih. Terima kasih Bu Muning atas jawabannya dan saya rasa itu benar. Jadi setelah paparan penjenengan sudah bisa lebih memahami apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang guru. Untuk berikutnya adalah pertanyaan pemantik 2. Pemberian hadiah apakah dapat meningkatkan prestasi siswa? Bu Ririn bisa bantu saya? Hadiah ya. Terima kasih atas waktunya Bu Sri. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan pemantik yang kedua. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Kalau menurut saya, hadiah yang efektif itu relevan. Hadiah yang relevan dan bermakna bagi siswa. Mungkin hadiah tersebut bisa berupa pujian, penghargaan yang verbal, sertifikat, benda fisik, kesempatan khusus mungkin, atau pengakuan publik. Karena penting untuk memilih hadiah yang sesuai dengan usia anak dan minat siswa masing-masing. Menurut saya seperti itu Bu Sri, terima kasih. Terima kasih juga Bu Ririn, alhamdulillah. Karena sebenarnya kita semua kan guru, sudah sering melaksanakan setiap hari, bahkan sudah bertahun-tahun. Jadi kita juga sudah sering melakukan itu. Karena seringnya melakukan itu, maka saya rasa paparan hari ini itu bagi saya, bagi kita adalah pemantapan saja dan perlu inovasi-inovasi sedikit untuk lebih baik. Oke, Bapak Ibu yang hebat, untuk menyingkat waktu, pertanyaan pemantik berikutnya biarlah saya yang menjelaskan. Apakah harus seorang guru itu mampu memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah? Sebagai seorang guru, penting untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada siswa untuk dalam menghadapi masalah. Namun, tidak selalu diharapkan guru memberikan solusi langsung untuk setiap masalah yang dihadapi oleh siswa. Cara yang tepat adalah dengan menggunakan segitiga restitusi tadi, di mana kita mendukung siswa untuk agar siswa dapat menentukan solusinya sendiri, bisa menentukan solusinya sendiri. Fungsi kita sebagai seorang guru hanya menuntun dia saja menuju resolusi yang dia inginkan. Oke, berikutnya untuk pertanyaan terakhir, apakah guru berperan sebagai teman di sekolah? Peran guru dalam hubungannya dengan siswa adalah
melibatkan aspek-aspek yang lebih dari sekedar teman. Meskipun guru dapat menciptakan iklim yang nyaman dan mendukung di kelas, penting untuk mempertahankan perbedaan antara peran guru dan teman. Jadi mungkin yang dimaksud sekali waktu kita bertindak sebagai teman, tetapi tidak harus membuat anak menjadi ketergantungan kepada kita. Jadi mereka juga tetap harus mengetahui bahwa posisi kita sebagai guru dan mereka sebagai anak, jadi tetap ada sopan santunnya atau sekali waktu tetap harus ada beda peran di antara kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalaupun nanti ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di luar forum ini dengan menggunakan WA. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-muridnya untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan belajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala waktu yang sudah disempatkan untuk saya. Mungkin nanti Ibu moderator akan memberikan sesi tanya jawab ataupun mengkomentari apa yang menjadi paparan saya pada hari ini. Tetapi sebelumnya mohon maaf apabila banyak kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas pemaparan dan juga sesi tanya jawab beserta tanggapan yang telah kita lakukan bersama pada siang hari ini. Dan pada sesi akhir ini kita telah mengikuti serangkaian alur kegiatan dalam acara diseminasi budaya positif yang ada di sekolah, mulai dari pemaparan yang telah dilakukan oleh Ibu Ratna Sri Dewi Aminatuwati dan sesi tanya jawab oleh peserta dan juga tanggapan-tanggapan tentang acara yang kita selenggarakan di siang hari ini. Sebelum menutup acara diseminasi budaya positif ini, saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari Bapak, Ibu, rekan guru SDN 4 Sendangrejo yang telah mengikuti acara diseminasi budaya positif ini, dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kegiatan ini ada salah kata dari disengaja maupun tidak disengaja. Kita sudah di penghujung acara kegiatan diseminasi budaya positif ini, maka sesi selanjutnya akan ditutup dengan doa. Sebelum kita lakukan doa, maka izinkan saya untuk undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi doa kepada Ibu Ririn Ferdiati Khadijah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghafar. Siang ini kami tundukkan hari kami untuk bermunajat kepadamu ya Rabb. Kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu. Ya Allah, hadirkanlah kekhusyuan dan keikhlasan dalam doa kami.
Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, di dalam pengawasan-Mu, kami di siang ini berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Karena itu ya Rabb, berikanlah pemahaman dan jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Engkau adalah Rabb kami, tidak ada Tuhan selain Engkau. Jadikanlah kegiatan diseminasi ini sebagai bentuk nyata ibadah kepadamu ya Rabb, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan, kecurangan, dan dusta yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kalian bersama Bu Sri akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Contohnya begini. Misalnya ada sebuah peraturan ketika berada di mengendarai sepeda kita harus memakai helm. Untuk apa kita memakai helm? Siapa yang tahu? Untuk keselamatan. Apakah kalau kita sudah memakai helm terus langsung selamat? Tidak. Artinya begini, ketika nanti kalian jatuh, maka helm akan melindungi organ tubuh yang ada di kepala, yaitu otak kita. Berarti kita menggunakan helm untuk keselamatan. Oke. Yang berikutnya, kemarin pada saat pandemi kita dianjurkan untuk menggunakan masker. Mengapa kita diharapkan menggunakan masker? Karena ada COVID-19. Terus? Iya, Kak, supaya kita tidak tertular oleh orang lain dan tidak menularkan virus kepada orang lain. Itu artinya kita sedang menjaga kesehatan. Nah, kesehatan dan keselamatan itulah yang kita sebut dengan keyakinan. Jadi kita memakai masker tidak hanya sekedar mentaati peraturan, tetapi lebih untuk kesehatan kita sendiri. Kita memakai helm juga bukan untuk sekedar mentaati peraturan lalu lintas, tetapi demi keselamatan kita sendiri. Sekarang kita akan buat seperti itu di kelas kita. Dari peraturan-peraturan yang sepertinya kaku, yang biar tidak terasa berat menjadi sebuah peraturan yang harus ditaati, mari kita ubah untuk menjadi keyakinan kelas sehingga kita dalam melaksanakannya itu bisa santai, tanpa paksaan, berawal dari diri sendiri. Oke, sekarang peraturan kelasnya apa saja? Peraturan kelasnya apa saja? Hormat kepada guru. Terus bertanggung jawab. Terus apa lagi? Oke, membuang sampah di sembarangan tempat boleh tidak? Berarti salah satunya tidak apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Oke. Nah, kalau bertengkar nolak-nolak teman boleh tidak? Tidak. Berarti tidak boleh bertengkar di dalam kelas. Kalau di luar boleh? Tidak. Sama saja ya. Sama saja. Oke, berikutnya. Hormat pada guru. Berarti
bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini bagaimana? Maksudnya, kalau melakukan kesalahan berarti harus diselesaikan. Baiki itu berarti bertanggung jawab. Terus kalau kita sudah datang tepat waktu, terus kemudian mengikuti pelajaran, saat mengikuti pelajaran kita boleh nggak bersedih? Berarti tidak boleh sedih. Terus tidak boleh menangis, tidak boleh cengeng, tidak boleh manja. Hah? Tidak boleh takut belajar. Oke. Tidak boleh takut belajar. Oke. Sekarang kita akan buat dari peraturan-peraturan ini menjadi keyakinan kelas. Caranya bagaimana? Diubah kalimatnya menjadi kalimat yang menyenangkan, yang lebih menyenangkan, sehingga kamu tidak takut, yang mudah kamu ingat dan kamu senang bila melaksanakannya. Oke? Paham ya? Beri warna apa? Warna apa? Red. Pink. Mana ada pink? Kuning nanti ada enggak ya? Enggak cetorek. Pakai ini saja, brown. Atau green. Green saja ya. Nanti kamu tulis di sini ya. Sebuah kalimatnya ya. Coba kamu berarti di sini bisa. Di sini bisa. Ini ini berarti gimana ya? Hijau. Yang lagi kamu sudah hijau berarti di sini. Ya. Kamu mau apa sih? Sudah kan? Sudah. Yes. Dengarkan. Kata lain yang mudah diingat, yang enak untuk didengar, dari tidak membuang sampah sembarangan. Berarti menjaga kebersihan. Oke, sampean yang tulis menjaga kebersihan. Ditulis. Berikutnya untuk yang ini tidak boleh